7 Pasal Hukum Adat Lagu Mabal. Ensa Ut Entau Adfunan Enru Lelat Ain Fo Mahimin Ente Unyit Enfil Atumut Enfa Lan Akmot Ibut Enlim Red Fo Kemutun Enian Moriahin Fo Mahiling Enfit Hirani Fo Ini Itit Fo Itit.
Protokol dadakan, terima kasih yang dimasukin. 2 Mei, lalu sebelumnya itu ada jalan santai yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Maka di dalam acara itu ada spontanitas, ada 3 orang siswa-siswi yang dianggap terbaik dalam fasih mengucapkan kata K dalam 7 filosofi atau 7 pasal hukum adat dan verbal. Untuk itu, pantaslah mereka dihargai, diberikan penghargaan. Dan waktu itu saya ucapkan, dan hari ini alhamdulillah puji Tuhan ya dilaksanakan. Untuk itu pada Dinas Pendidikan yang sudah hadiah pertama teman ini, ya hadiah ketiga dulu. Hadiah ketiga ini TEP ya, TEP luar biasa. Bahasa K-nya harus ditingkatkan. Ansa, Andru, Antil, Anfar, Anling, Anyan, Anfit, Anwau, Ansil, Anhud. Hutan Mehe, Hutan Ru, Hutan Antil, Hutan Far, Hutan Lim, Hutan Yan, Hutan Fit, Hutan Mau, Hutan Sim, Hutrut, sampai seterusnya. Juara 3 dari SMP Negeri 3 Unggulan. Tangan. Selesai jadi dong. Terima kasih Pesek. Terima kasih. Tapi Veteran Bupati. bukan. Ini laptop Pak. Hadiah kedua laptop. SD Invest Beijing. Mana manis kau dari kampung-kampung? Ohoi wawur. Kutuauri, kuti, ilmu ini, ya ilmu ini. Nah, dapat hadiah. Ini kan dari bawah sih. Terus yang ini SD Budi Mulia Lalu. SMP Budi Mulia Lalu dapat lengkap laptop dan printer lengkap. Wow. Yang mana tema ini? Satu lagi, kasih lihat, kasih Start. Iya, bukan main-main. Suka kesini, suka air itu, Lain. suka air. Ya. Jadi mulai dari sini, Kepala Dinas Pendidikan, serta seluruh staf dan dewan guru, saya berharap ini hari Kamis. Besok sudah harus mulai Jumat, hari Jumat itu hari-hari sudah ada surat edaran yang dilaksanakan mulai dari TK, PAUD, SD sampai ke SMP. Hari Jumat itu ada pelajaran bahasa K. Jadi nanti disesuaikan namanya muatan lokal. Besok juga kalau ada datang bertamu di kantor bupati harus bahasa K. Teman-teman media tolong disampaikan. Saya terima tamu Senin dan Jumat. Hari Senin ya mungkin saja bisa bahasa Indonesia. Kalau hari Jumat yang namanya orang K harus bisa bahasa K. Artinya datang bicara dengan bahasa K ke bupati. Kalau pakai bahasa lain, saya ini dia mono-mono saja. Jadi jangan marah. Ini tolong disampaikan kepada masyarakat. Kalau ketemu dengan kepala daerah hari Jumat jam 9, ya boleh satu hari penuh itu bisa terima tamu hari Jumat itu, tapi bahasanya harus bahasa K. Kalau tidak bisa bahasa cari hari lain. Tapi saya terima tamu cuma Senin dan Jumat. Nanti kita cari waktu lain lagi. Terima kasih. Kau bicara. Terima kasih. Ya. Orang bupati. Ya. Ya.
Rekaman. Turan Bupati Tama Turan Bupati Tama'a. Terima kasih Tuan Bupati Tama'a. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oke, kasih buat teman-teman media cetak. Nanti telah disampaikan ke masyarakat bentuk penghargaan kepada anak-anak gay yang bisa mengucapkan pasal itu dengan baik dan fasih. Mudah-mudahan ke depan dimaknai apa arti dari tujuh pasal itu dalam kehidupan kita sehari sebagai orang gay. Amin. Terima kasih. Yang pertama adalah dalam rangka memperingati Hari Ibu Nasional, lalu ada kegiatan jalan santai, tetapi itu adalah sebab saja. Tetapi penghargaan ini berupa yang sesuatu yang luar biasa karena anak-anak gay yang sampai saat ini yang mungkin saja mereka sudah meninggalkan bahasa kita. Kalau lama-lama kalau misalkan bahasa kita yang terkikis, apalagi yang kita banggakan. Kita memaknai kehidupan orang gay kalau bahasa itu sangat mengikat. Misalkan potong jalan capek-capek, mami minta pergi, bilang bok saja, itu bagus kan sudah ada komunikasi. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak muda ini sebagai contoh, jadi bukan lagi top down. Kalau top down mungkin orang berlogat Jawa, berlogat Makassar, berlogat Ambon, tapi logat C-nya sudah hilang. Padahal bicara bahasa Indonesia saja dalam setiap kampung itu dia punya logat yang berbeda-beda. Utara timur kayak apa, besar tengah kayak apa, selatan kayak apa, selatan barat kayak apa. Nah ini kita biasakan sehingga itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, dalam 7 pasal ini menggambarkan sebelum penetapan sebelum penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, itu hukum adat berlaku duluan. Hukum adat itu yang mengatur kehidupan. Sekarang, katanya ini suka menerima hal-hal baru, lalu menerima yang hal-hal yang baru ketong terima, tapi yang lama ketong lupakan. Nah ini ribuan tahun yang lalu hukum adat global itu sudah ada, maka perlu diterapkan kembali dalam kehidupan kita. Dan undang-undang membolehkan kita menggunakan itu. Jadi filosofi hidup adat karena gini, kenapa anak-anak ini harus tahu? Kenapa? Karena adat itu tidak punya agama, ingat. Adat itu tidak beragama, ada orang Muslim, ada orang Katolik, ada Protestan, Hindu, Buddha, dan lainnya. Tapi adat itu dia masuk ke semua lini. Jadi kalau misalkan dalam kehidupan tatanan hidup orang Kei sudah nggak punya adat lagi, bagaimana? Nah, dari 7 pasal ini menggambarkan tentang kehidupan orang Kei. Jadi tidak hanya ke depan, muatan lokal, mulai dari tingkat PAUD sampai ke SMP yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, ya harus bisa berbahasa Kei. Itu yang pertama. Yang kedua, filosofi hukum adat global ini diaplikasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 7 pasal ini luar biasa menggambarkan kehidupan. 7 pasal ini kalau diterapkan saja dalam kehidupan kita, pasti semua aman-aman saja. Orang tua nenek moyang kita dulu 7 pasal itu pakai dalam kehidupan aman-aman saja. Tapi sekarang orang pintar banyak, tapi dasar-dasar kehidupan pengenalan orang Kei itu
dia sudah mulai mengikis. Terima kasih. Nah, sekarang kalau saya mau bicara dari top down, susah mungkin ke apa? Ketika saya jadi kepala daerah, saya bicara top down, orang masih dengar. Tapi kalau misalkan sekarang ini kita harus tumbuhkan dia dari bawah, dari anak-anak cucu ini. Bukan cucu lah, cece, karena umur saya 65 tahun, jadi cece lah. Jadi kalau bisa anak-anak ini, anak-anak lain juga. Dan kepala dinas pendidikan juga, dinas-dinas yang lain termasuk Infocom, carilah kegiatan-kegiatan yang menyemangati kembali pengenalan atau kegiatan-kegiatan yang kita kembali untuk menggunakan bahasa K. Khususlah satu hari. Kenapa ada kampung Inggris? Semua orang bisa bahasa Inggris satu hari. Bagaimana kalau misalkan suatu saat kita bikin satu hari anak-anak K kumpul, lalu semua bicara bahasa K? Gimana caranya? Bisa nggak? Itu nanti dinas pendidikan perlu acara. Barangkali itu. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi terkait dengan program edukasi yang di dalamnya itu melestarikan adat, istiadat dan budaya dan bahasa K, itu sudah diakomodir dalam peraturan bupati. Terbitnya sekitar tahun 2021. Nah, dengan dasar itu lalu kemudian kami memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh sekolah-sekolah kami, baik jenjang TK, SD, SMP, untuk senantiasa di setiap hari-hari Jumat itu harus menuturkan bahasa daerah K, baik di level formal, di kegiatan-kegiatan formal maupun kegiatan-kegiatan keseharian. Setiap hari Jumat itu harus ada, setiap kita baik itu orang K maupun orang yang bukan K tetapi sudah tinggal di K harus wajib menuturkan bahasa K. Dan kemudian di sekolah juga kami memberikan arahan untuk memberikan petunjuk agar dijadikan sebagai satu kurikulum muatan lokal untuk senantiasa diajarkan sebagai mata pelajaran khusus bagi anak-anak kita di setiap satuan pendidikan kita. Jadi terkait dengan hadiah-hadiah yang kita berikan ini adalah salah satu upaya untuk memotivasi, memberikan semangat kepada anak-anak kita, baik untuk momen terkait dengan adat dan istiadat kita di juga termasuk ke momen yang lain, misalnya dari sisi peningkatan minat bakat dari sisi olahraga dan seni. Itu biasanya kami siapkan hadiah berupa sedikit dana yang diberikan atau berupa alat-alat sekolah yang diberikan kepada anak kita. Nah, itu yang senang hati kita lakukan untuk memberikan semangat kepada setiap anak-anak kita dan juga kepada guru-guru. Nah, itu yang kita targetkan. Terima kasih juga kepada Bapak Bupati karena sudah menghargai apa yang telah saya lakukan yang banyak tidak diketahui oleh anak-anak. Adi mau bilang apa ke Bapak Kepala Sekolah SMP Budia? Mau bilang terima kasih juga karena sudah antar saya datang ke sini untuk menerima hadiah dari Bapak Bupati. Cuma antar datang terima hadiah saja Ibu. Ya. Mau bilang apa yang lain? Mengharap apa gitu dari kepala sekolah? Berharap untuk hukuman penghafal selalu diingatkan kepada anak-anak untuk menghafal dan mengingat serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ada siapa? Dari sekolah mana? SDN Kes Ujang. Di SDN mana sudah belajar. Ada yang senang sih? Senang ya. Kalau dapat hadiah gitu senang lagi. Mau bilang apa kepala sekolah? Terima kasih atas penghargaan juga dari Bapak Bupati dan semoga bisa mendorong anak-anak yang lain juga untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab serta seperti ini yang diterapkan dalam 7 hukum awal. Sekolah di mana? SMP Negeri Jam. Ada cita-cita jadi apa? Kita jadi polisi. Jadi polisi. Bisa bahasa K? Bisa. Ya, bisa sedikit. Senang ke saya? Senang dia bahasa K ke saya?
Orang Sinanggi. Ya? Orang Sinanggi. Orang. Mau bilang apa untuk Pak Bupati? Terima kasih. Mau bilang Pak Bupati terima kasih banyak karena sudah memberikan saya hadiah. Sudah memberi saya kesempatan untuk berdiri hari ini. Pesan apa untuk adik dan teman-teman satu umur yang ada di Goa Tengah? Mau pesan apa? Pesan saya itu jangan pernah melupakan bahasa daerah, karena bahasa daerah itu dilupakan nanti bisa hancur. Apalagi orang luar datang, kita tidak bisa memamerkan apa yang ada di daerah ini.